Desi adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah menjalani pernikahan selama 4 tahun bersama suaminya yang bernama Yogi. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Yogi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Sedangkan Desi, selain mengurus rumah dan si kecil, ia juga memiliki usaha jualan online shop di rumahnya. Selain mereka bertiga, di rumah itu juga tinggal orang tua Yogi satu-satunya, yaitu sang bunda yang bernama Bu Rosi. Untuk mengisi kesibukan, terkadang Bu Rosi ikut membantu menantunya Desi mengepak barang yang akan dikirim ke konsumen. Kegiatan bersama yang mereka lakukan berdua sedikit banyak membuat hubungan keduanya yang awalnya kurang baik menjadi lebih akrab. Ya, awalnya Bu Rosi tidak merestui hubungan Desi dan anaknya Yogi, dikarenakan Desi yang belum mahir beberes rumah apalagi memasak. Sedangkan Bu Rosi selalu bermimpi memiliki menantu yang rajin bersih-bersih dan pastinya jago masak. Dan ternyata Desi tidak seburuk pemikiran Bu Rosi. Ia bukan tipe wanita yang gak mau belajar. Ia juga sebenarnya bukan pemalas. Ketidaktahuannya akan dunia masak dan bersih-bersih dikarenakan Desi yang masih fokus mengejar pendidikan. Dan ternyata setelah menikah, Desi mau belajar menjadi istri yang baik dan mulai sedikit demi sedikit belajar memasak. Kegigihan Desi pun berhasil membuat Bu Rosi kagum padanya. Hingga perasaan tidak suka itu berganti menjadi rasa sayang. Makanya ketika Desi memulai usaha jualan online shop, Bu Rosi tak ragu ikut andil di dalamnya. Hingga suatu ketika, Bu Rosi mengucapkan satu permintaan yang membuat Desi kaget. Desi tidak setuju, tapi Bu Rosi ngotot supaya keinginannya dikabulkan sang menantu. Bukan Desi tak mau, tapi ia takut Yogi dan keluarga lainnya akan marah jika mereka mengetahui hal tersebut. Tapi Bu Rosi meyakinkannya untuk merahasiakannya. Biarlah ini menjadi rahasia mereka berdua. Setelah dipikir-pikir dan demi bahagianya sang mertua, Desi pun mengabulkannya. Betapa bahagianya Bu Rosi. Dan tidak terasa, sudah hampir setengah tahun Desi dan Bu Rosi memiliki rahasia bersama. Hingga suatu ketika, rahasia mereka pun terbongkar juga. Entah bagaimana ceritanya. Tahu-tahu kakak ipar Desi yang bernama Ana mengetahui fakta bahwa ketika Yogi sedang bekerja, Desi akan membawa Bu Rosi ke panti jompo dan akan menjemputnya kembali ketika Yogi akan pulang bekerja. Mendengar berita itu, keluarga besar marah besar, terutama Yogi. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Desi diserang habis-habisan oleh keluarga Yogi, bahkan Yogi sendiri. Mereka tidak menyangka Desi tega mencampakkan ibu mereka di panti jompo. Kalau memang Desi keberatan dengan keberadaan Bu Rosi, keluarga yang lain rela menampung Bu Rosi. Bahkan beberapa menuding kalau ini cara Desi untuk balas dendam, karena Bu Rosi yang sempat tidak menyetujui hubungannya dengan Yogi. Desi hampir nangis
Setiap ia ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, para keluarga sepertinya tidak memberikannya kesempatan bicara. Hingga akhirnya Bu Rosi pun meminta semuanya untuk diam. Ini semua berawal ketika Bu Rosi dan Desi sedang berjalan-jalan mengelilingi kota dengan mengendarai sepeda motor. Mereka pun melewati sebuah panti jompo. Dan tanpa disangka-sangka, Bu Rosi menangkap satu sosok yang dirasa tak asing baginya. Bu Rosi yang penasaran meminta Desi menghentikan kendaraannya tepat di depan panti. Bu Rosi turun, lalu mengecek apakah benar ia mengenal sosok tersebut. Ternyata dugaannya benar. Satu sosok itu adalah teman akrab Bu Rosi dulu yang bernama Bu Ningsih. Mereka pun melepas rasa rindu. Dan dari sinilah awal kenapa Desi hampir setiap hari mengantar Bu Rosi ke panti jompo. Kita akan bahas siapa Bu Ningsih dan kenapa ia bisa berakhir di sana. Bu Ningsih sebenarnya orang berada. Kehidupannya berjalan normal hingga ketika suaminya meninggal. Di saat itulah kehidupannya berubah total. Sepeninggalan sang suami membuat anak-anak Bu Ningsih saling cekcok meributkan harta warisan peninggalan suaminya. Mirisnya, anak-anak tersebut seperti enggan menampung Bu Ningsih di rumah mereka. Bu Ningsih seperti bola, dioper ke sana kemari, dari rumah anak yang satu ke anak satu lainnya, karena keengganan mereka. Bu Ningsih yang muak diperlakukan seperti itu, pada akhirnya memilih tinggal di panti jompo saja, biar tenang masa tuanya. Sedihnya, tidak ada satu anaknya yang mengunjunginya di sana. Semua seperti menganggap Bu Ningsih sudah tak ada. Bu Rosi yang mendengar itu menjadi iba, dan ia berjanji akan datang setiap hari untuk menemani Bu Ningsih. Itulah permintaan Bu Rosi kepada Desi, yang sempat menolaknya karena Desi takut Yogi dan keluarga lainnya menyangka ia tak mau mengurus Bu Rosi. Kenapa harus dirahasiakan dari Yogi dan keluarga lainnya? Karena Bu Rosi yakin mereka juga tak akan menyetujuinya, karena ketakutan yang sama dengan Desi. Mereka takut orang-orang menyangka mereka telah menelantarkan ibu kandung mereka ke panti jompo jika ada seseorang yang melihat ibu mereka di panti tersebut. Karena itulah, Bu Rosi meminta Desi merahasiakan hal itu dari Yogi dan keluarga lainnya. Dan ternyata dugaan Bu Rosi benar. Walaupun sudah dijelaskan, beberapa anggota keluarga tetap tidak setuju jika Bu Rosi datang setiap hari ke sana. Bu Rosi berusaha menjelaskan bahwa bisa dibilang Bu Rosi lah orang yang sudah dianggap keluarga oleh Bu Ningsih, dikarenakan anak-anaknya tidak ada lagi yang peduli padanya. Biarlah Bu Rosi menyisihkan 7 dari 24 jam setiap harinya untuk menemani Bu Ningsih. Toh jarak panti dan rumah mereka tidaklah terlalu jauh. Melihat kegigihan ibu mereka dalam mempertahankan pendapatnya, membuat mereka pun luluh dan mengizinkan ibu mereka datang setiap harinya ke sana. Yogi dan keluarga lainnya pun meminta maaf ke Desi karena sudah berburuk sangka padanya. Jadilah semenjak itu, Bu Rosi lebih leluasa menemani sahabatnya di masa tua mereka, tanpa harus main kucing-kucingan dengan anak-anaknya. Terkadang jika tak ada kerjaan,
Desi pun ikut menemani mertuanya di sana. Sekian kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.